So, tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan menyaksikan penentuan upper bracket untuk salah satu tim Indonesia yang tersisa karena Onyx udah mengamankan upper bracket ya Profesor KB ya. Betul. So, ini dia kesempatan kedua untuk tim RRQ mengamankan upper bracket untuk Indonesia for World Championship di last match group stage kali ini. Aras di Singapura. Mampukah mereka menumbangkan RRQ atau RRQ yang akan membungkam Aras di Singapura? Coba lihat barusan pergerakan Finn-nya. Udah langsung mencoba untuk bertransmigrasi ya ke area yang dimiliki oleh pemain dari RSGSG. Bahkan di MPL Arena ini sendiri sudah terdengar sayup-sayup suara pendukung dari RRQC dan juga RSGSG. Barusan ada dukungan tuh kayaknya tuh dari depan tuh ya. Oh iya langsung ya dari Clover ya mendukung tim RRQ ya. Dan bahkan kita lihat potensi permainan agresivitas yang dilakukan oleh tim RSG. Agar nantinya Bray bisa mendapatkan farming pattern yang lebih banyak. Di sisi lain sebenarnya yang cukup berbahaya adalah R7 karena dia tidak memiliki flicker di setup turtle yang pertama. Oh ini bukan hal yang baik tapi R7 dengan belakang dengan frame fightersnya dikeluarkan begitu saja. Berhasil dikopi oleh Roy tapi lihat damage dan durability yang berbeda dan bahkan R7 terperangkap. Diablo gak berhasil melakukan grab terhadap R7 dan Albert berhasil memastikan turtle yang pertama untuk Indonesia. Turtle slain by UBS Gold. Yap, satu setup yang malah membuat pemain dari RSGSG membuang waktu mereka sendiri, membuang seluruh source yang mereka punya. Masih coba di-keker karena Albert coba jungle terlebih dahulu dan Finn. Ini dia, Reds, Pelosi menjadi pilihan bersama dengan para pemain dari tim RRQ. Pelosi berhasil cabut dari satu buah ganking yang mungkin tidak terlalu banyak soft skill. Tapi dalam bottom lane, Diablo, Roy versus R7 tidak ada impact sama sekali. Tidak ada point kill yang bisa dilakukan. XP Laner gagal, di area XP Lane gagal dan di area Gold Lane pun gagal. Tapi barusan coba lihat ada satu Jet Kuda dan Way of Dragon ternyata ke arah yang belum tepat. Bahkan untuk kali Tempest of Lane udah dikeluarkan. Oh tapi lihat Finn balik lagi kembali ke dalam arena Real World Manipulation. First blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar salah satu marksman yang mungkin sekarang agak cukup Datang semuanya hadir di setup dari Real World Manipulation. Padahal ini baru menit yang keempat, mereka sudah mulai melakukan rotasi. Mereka sadar betul bahwa kuantitas adalah kunci untuk memenangkan fase early game. Apalagi Finn tanpa adanya flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang. Bahkan menurutku Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction, sebuah fokus ke Albert, sedangkan Finn bebas ke arah belakang. Tapi lihat, Losi Wave dengan di-cancel dengan sound dari seorang Albert dan bahkan gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Real World Manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada dua kotak papan catur, mundur ke arah belakang dan bahkan ter-take down. Double kill from Skylar, 3 hilang, triple kill, looking for Maniac. Dan nampaknya gak ada yang berani maju berhadapan dengan seorang Skylar dan Skylar berhasil mendapatkan triple kill by Infinix and Turtle slain by UBS Gold. Yap, satu setup yang tadi ternyata berawal ya. Way of Dragon-nya mentok, Prof. Benar-benar mentok dan itu merubah segalanya. Mulai gagal, di luar ekspektasi, di luar... Bakal bahaya banget karena pasifnya akan lebih mudah untuk dipicu. Apalagi dengan R7 di depan yang udah Oh punya my Lotus god, X. Swift akan dikeluarkan kembali Real Manipulation 2. Double Goblet ke arah belakang dan bahkan lihat Clay harus mundur. Satu ball point kill, Albert versus everybody dan Skylar with Blacker berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Diablo mencoba mengincar Skylar, mundur ke arah belakang, Petrify Kemi, Skylar ditunggangi. Oh my god, Skylar akan ter-shutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar, tapi setidaknya R7 si orang Bandung membalikkan keadaan dengan menukarkan God Laner mereka. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan. Satu setup terjadi lagi di area dari River. Tapi barusan, coba lihat Diablo belum mau pulang. Masih mencari informasi. Ada 2 hero yang langsung dia usir. Bahkan untuk kali ini R7 akan kembali lagi. Tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut. Tapi berhasil ditunggangin. Tapi lihat Finn yang ditunggangi dengan grab-grab itu bukan keputusan yang tepat. Dibawa ke arah belakang karena Skylar coming up membalaskan kembali dendam dari seorang Diablo. Dapetin 1 point kill, akan menjadi sifat kembali. Albert dengan cepat, cepatkan, we save the day. Retribution is on point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali membalaskan setidaknya 1 poin. Dan ini menjadi satu buah celah yang besar dimanfaatkan RRQ. Karena 3 player RRQ ditumbangkan, purple bomb dari Albert terbuka. Bray bebas banget menginvasi jungle dari Albert.
Dan Albert nggak bisa masuk lebih dalam karena dia akan ditumbangkan bersama dengan seorang Clay. Deden from Bogor featuring Albert hanya tersisa berdua di lane of down saat ini. Ya, poin terpenting Bisa dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ supaya tidak berhasil di pick off. Tapi lihat, menurut ke arah belakang dua F kita dikeluarkan. Albert versus everybody right here. Finn mencoba membalikkan keadaan bersama dengan Tempest Softblade-nya. Real manipulation Skylar. Free hit di arah belakang. Diablo mencoba untuk mengejar tapi ternyata hilang begitu saja dapatkan. Diablo pecah. Finn, R7 mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur ke arah belakang dengan Purifier yang dia miliki. Tapi tim fight kali ini 2 untuk 2. Yang minusnya adalah dari seorang Bray masih bisa melakukan split push. Itu yang bahaya untuk RRQ Aussie. Ya benar sekali, satu setup yang begitu baik tadi dilakukan oleh Aras Jesse. Mengejutkan sekali loh, mendadak. Albert berhasil diambil dan sekarang terbuka lagi loh area purple buff-nya. Tapi untungnya masih ada R7 dengan Brave Fighter yang dia keluarkan. Plus Finn yang memang standby dari tersebut. Skylar udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya. Udah waktunya kayaknya Skylar untuk menerima purple buff dari sang Alberobov kali ini. atau jangan-jangan orange buff-nya juga akan diberikan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena di menit yang 10 mereka langsung commit menuju ke arah ward. Oke, mereka komit tapi lihat Real Manipulation berhasil didapatkan lagi oleh seorang Roy, ini berbahaya. Fokus ke arah seorang Chow dan hilang. Di start point kill, Albert harus fokus melakukan satu bar retribution. Ke arah belakang bersama dengan R7. Cepatkan retribution kali ini tangan dari seorang Albert dengan sangat cepat. Lord slain by UPS Gold dan membuat Arashi kehilangan 2 poin. Kehilangan 2, Lolsi dan juga Baby Cakes ini membuat celah mid lane mereka bisa dipush hingga ke inner turret, Profesor. Yap. Ini yang bakal berbahaya adalah ketika nantinya ya invasi ke arah jungle dari Bray. Karena beda. Bray Beda. butuh purple buff. Depending. Sementara untuk Fredrin kita tahu dia bakal memiliki skill 2 yang lebih mematikan untuk dash-nya. Dan untuk sekarang dengan Wind of Nature dia akan menerima damage dari Baby Cakes dan juga Oke, tapi dengan permainan seperti ini, dari Bray bisa melakukan push dari bottom lane dan itu harus coba dipikirkan oleh para pemain dari tim RRQ Aussie. Sedangkan RRQ Aussie kayaknya akan coba maksa ke arah top lane team fight yang akan mereka kejar, Profesor. Pin ada flicker. Ini dia yang mungkin satu-satunya cara untuk bisa dimaksimalkan momentum dengan menggunakan Tyrant Revenge dan juga flicker di area top lane. Oke, tapi ini Pin mengeker ke arah belakang dengan Terra Revenge-nya. Di cancel begitu saja. Sedangkan di posisi sebaliknya, dari tim RRQ Aussie bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff Albert sudah muncul, harus coba di cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk Ini. 2 Malphite Roar secara bersamaan barusan. Ada setup yang cukup cepat. Tapi dia tertangkap. Untuknya masih ada lagi satu Tempest Softblade yang membuat dirinya pun masih bisa pergi dari area tersebut. jangan sentuh Dedenku, kau akan ku kejar sampai nanti dari Albert. Dan itu benar-benar berbahaya. Deden dijaga dengan ketat, Deden from Bogor. Kali ini berhasil selamat padahal kalau tadi nggak ada taunt, itu Deden bisa dipastikan tuh. Ini waktunya untuk berdua-duaan. Ini dia, taunt yang berhasil didapatkan Albert. Covernya sangat cepat. Wind of Nature membuat suara Skylar tidak tersentuh sama sekali. Dapatkan para pemain dari tim Aras Jasdi. Yang salah, mereka kehilangan Losi ketika ada Lord yang muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Yap, andai mereka tadi berhasil untuk mendapatkan satu dari Kyoshi, kemungkinan besar. Karena Ras Jejila yang memang udah akan melakukan setup di area low. Tapi ternyata miskalkulasi. Lagi dan lagi harus mereka lakukan, lagi dan lagi harus mereka rasakan akibatnya. Oke, mereka dapetin free Lord. Oke, Bray, mencoba untuk mencoba dapatkan retribution. Jauh-jauh. Hampir. Ya namanya Dekna, apalagi Valentinanya ambil real world manipulation. Nah, itu akan membuat high ground yang sangat keras. Yap, karena mau nggak mau mereka memang kemungkinan besar ya, bisa aja mereka hanya mendapatkan ke arah satu landing aja. Karena di saat Beatrix nanti mungkin menggunakan 2 ultimate sekaligus, entah itu dari Banner ataupun Nibiru, akan ada 2 landing yang bisa dihabiskan secara cepat ya, Prof. Iya, betul sekali. Oke. Dan Tyrant Revenge apakah bakal di setup yang manis? Oke, tapi ternyata mid turret, top turret mereka akan mendapatkan udah jika dapat 3 lane push terlebih dahulu. Akan dipaksakan untuk mendapatkan 3 lane untuk memastikan wave minion yang bergerak ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Karena ketika Lord masih ada, mereka akan coba fokuskan Albert. Ya, kepetok, gak ada yang lihat Bert dan bahkan tahunnya. Maka coba dipaksa, Finn mundur ke arah belakang. Albert gak apa-apa. Emang kalau di stage itu terlalu dingin. Ini gue nggak tahu barusan nih kalah. Kapan itu jadi pelajaran? Oke, Sampai. Finn all out terhadap seorang Diablo. Dan bahkan mundur ke arah belakang, Diablo belum bisa naik dan ter-shutdown. Killing spree didapatkan, tidak ada Diablo. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggendong seorang Skylar. Tidak ada yang bisa menyentuh seorang Skylar loh. Iya, karena Bahkan Bray rotasinya sekalipun. loh. Iya, rotasinya udah dilihat tadi. Kayak mereka segitiga. Skylar yang tengahnya, Pak.
Iya, sekarang Dua tuh di depan tuh pas pamlarnya berarti. pas pamlar. Iya, pas pamlar. Dan bahkan Dari Skylar, karena untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar ini udah begitu tinggi. Dan untuk banget. damage, dia kan berdasarkan true damage yang keluar. pasif. Pasif. Buset. Wah, Buset. Pak Bulung kemarin ada yang lebih ngeri lagi, Tar. Apa? Aku bakal cerita, tapi karya apa, Be? Kita semalam, Be? Lupa, Be? Tapi sebelum itu, Fit! Oh my Double Bobon! Oh my God! Dapatkan Baby Case ditumpahkan begitu saja. Berhasil mendapatkan 2. Dan mega kill. Skylar gak bisa dibendung kembali. Bray akan hilang, looking for No my Lord for win. Ini bencana! Arashi! Tersisa Diablo! Diablo versus everybody! Skylar fokus menuju ke Ramesya. Dan Ararkioshi menyelamatkan dirinya dan mengamankan upper mereka! Ararkioshi, welcome to Upper Bracket. Upper Ini dia. bracket diamankan oleh dua tim Indonesia. Onyx Esports di grup B dan juga RRQ Hoshi di grup Upper C. bracket untuk 2 tim Indonesia yang sangat mahal didapatkan. Perjuangan Saatnya yang keras mereka Indonesia. dapatkan. Saatnya No Indonesia. Lord for win. Ya, Ararkioshi, Upper Bracket. itu dia.